Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Hajah Nuriyah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, Allah telah meletakkan kita dalam suasana kebaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa termasuk orang yang senantiasa mencintai kebaikan, dan kita berharap kebaikan yang kita lakukan itu mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berbicara tentang perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 197 Allah berfirman, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Apapun yang kita lakukan daripada perkara-perkara kebaikan, baik itu kebaikan yang besar ataupun kebaikan yang kecil, itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan, itu pasti akan diberikan balasan ganjaran berupa kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun keburukan pasti akan mendapatkan akibat daripada keburukan itu. Ingat Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa ganjaran kebaikan paling sedikit bagi orang beriman ini, bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu 10 kali lipat. Itu ganjaran paling sedikit. Jadi kadang-kadang kurang daripada itu. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Satu kebaikan lipat gandanya itu 10. Ini termasuk kemurahan Allah kepada umat akhir zaman ini, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Ada dibalas ila 700 di'fin, ada dibalas sampai 700, ada dibalas sampai wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Dan ini menandakan bahwasanya Allah akan memberikan balasan kebaikan itu sekecil apapun Allah akan balas. Dan wa man jaa bis-sayyi'ati, siapa yang melakukan keburukan, satu keburukan itu fala yujza illa mithlaha, maka akan dibalas juga sesuai dengan apa yang dia lakukan. Keburukan itu dibalas satu. Dan ini sekali lagi peluang untuk meraih surganya Allah itu sangat lebar bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena satu dibalas 10, keburukan satu dibalas satu. Akan tetapi bukan berarti kita meremehkan sebuah keburukan, sebuah dosa, karena ada dosa-dosa ketika pelakunya itu melakukannya itu akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Siapa membunuh seorang mukmin itu tanpa sengaja ia dibunuh, balasannya neraka jahanam. Akan tetapi ada perkara-perkara di mana seseorang itu ketika melakukan dosa, melakukan kesalahan itu dibalas satu. Fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Sedikit pun kata Allah mereka tidak dianiaya.
Mufassir mengatakan wahum la yuzlamun, itu bisa jadi Allah mengampuni satu dosa, satu kesalahan yang dia lakukan, Allah catat satu dosa itu bisa saja Allah hapus daripada catatan daripada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menandakan bahwasanya ini merupakan kemuliaan daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dikatakan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Amr bin Qais radhiyallahu an, "Idza balighuka syai'in minal khairi fa'mal bihi walau marratan wahidatan takun min ahlihi." Jika sampai kepadamu sebuah kebaikan, maka amalkan kebaikan itu walaupun hanya sekali. Niscaya kamu termasuk kalangan ahli kebaikan. Maksudnya apabila sampai kepadamu kebaikan, maka amalkan kebaikan itu walau hanya sekali. Seseorang itu tidak bisa untuk meraih semua kebaikan, karena kemampuan seseorang itu di dalam perkara kebaikan itu berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa mengambil semua kebaikan itu. Ada seseorang yang mungkin dia mampu untuk baca Quran misalnya, tapi dia tidak mampu untuk sholat malam. Ada yang bisa sholat malam, bisa baca Quran, dia tidak mampu untuk bersedekah, mungkin seperti itu, karena keterbatasan daripada apa yang dia miliki. Nah, ini maksudnya ketika kebaikan itu ada di hadapan kita, kata salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan menunggu sempurna untuk melakukan kebaikan itu. Karena seseorang itu tidak bisa untuk menyempurnakan kebaikan itu. Jadi jangan menunggu sempurna untuk melakukan kebaikan, tapi lakukan kebaikan itu sambil memperbaiki diri. Kalau menunggu sempurna untuk berbuat baik, insya Allah tidak akan sempurna-sempurnanya, Pak. Sampai meninggal dunia nggak ada sempurna. Karena kita tidak bisa untuk melakukan kebaikan itu sesempurna mungkin. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita selesai sholat kita membaca istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah salasa marrat, sebanyak 3 kali. Ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya meskipun kita telah berbuat baik, namun kita tidak mampu semaksimal mungkin untuk melakukan kebaikan itu sesempurna mungkin. Karena kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat daripada Ammar bin Yasir, seorang itu selesai sholat dia akan mendapatkan 1/10 daripada pahala atau kebaikan sholatnya. Ada 1/9, 1/8 sampai setengah daripada sholatnya. Bergantung sejauh mana konsentrasi dia ketika dia melakukan sholat itu kepada Allah. Nah, ini menandakan bahwasanya selesai melakukan kebaikan kita disuruh oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beristighfar ketika selesai sholat itu, karena kita tidak bisa menyempurnakan kebaikan itu sesempurna mungkin. Makanya jangan menunggu sempurna untuk melakukan kebaikan. Akan tetapi lakukan kebaikan itu terus menerus sambil memperbaiki diri. Sambil memperbaiki diri. Jika seseorang itu menunggu sempurna melakukan kebaikan, maka orang itu, kata Al-Imam Ibn Taimiyah, kemungkinannya ada 2 saja. Yang pertama, dia adalah orang yang tersesat, karena tidak ada orang yang sempurna di dalam melakukan kebaikan. Kemudian yang kedua, dia tidak akan mampu untuk menyempurnakan kebaikan itu sampai mati, karena menunggu sempurna tidak ada manusia yang sempurna. Lakukan saja kebaikan, Pak. Semampu kita melakukan kebaikan itu.
Karena kemampuan kita di dalam melakukan kebaikan itu berbeda-beda. Kemampuan kita dalam mengcover daripada kebaikan itu bermacam-macam. Namun perlu diingat pula bahwasanya ketika kita melakukan kebaikan, maka segerakan kebaikan itu kan. Karena bekena-kena bisa kada jadi pulang, Pak. Karena anak bangun malamnya. Sudah bangun, guring pulang, Pak. Kada jadi sholat malam. Jadi maksudnya segerakan kebaikan itu. Karena setan itu bisa mengecilkan, Pak. Bisa setan itu menunda-nunda ketika seorang itu berbuat kebaikan. Jadi ketika kebaikan itu ada di hadapan kita, maka lakukan aja semampu kita. Meskipun kita tidak bisa sempurna untuk melakukan kebaikan. Akan tetapi tentu saja kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan yang sesuai dengan contoh yang diajarkan di dalam syariat agama. Bukan kebaikan-kebaikan yang kita anggap baik loh. Akan tetapi kebaikan sesuai dengan aturan syariat. Jadi segerakan. Kemudian ketika melakukan kebaikan, kecilkan kebaikan itu. Jadi kecilkan kebaikan itu karena syaitan itu senantiasa merusak daripada amal baik kita. Makanya dikecilkan kebaikan itu karena masih banyak orang-orang yang lebih piawai daripada kita dalam kebaikan. Orang-orang yang lebih hebat daripada kita dalam perkara-perkara kebaikan. Mungkin kita mengenal para ulama-ulama terdahulu, bagaimana mereka itu sangat berlomba-lomba di dalam perkara-perkara kebaikan. Bahkan kita mendengar riwayat-riwayat daripada Imam Syafi'i sendiri, bagaimana ketika di bulan Ramadan Imam Syafi'i itu semangat untuk menghatamkan Al-Quran itu setiap hari. Bagaimana sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abdullah bin Amr bin As pada malam hari sholat sepanjang malam, dari awal malam sampai daripada akhir menjelang daripada subuh. Kemudian pada siang hari berpuasa, sering berpuasa pada siang hari. Jadi kita ini nomor urut keberapa, Pak, dalam perkara kebaikan. Makanya kata para ulama, kecilkan kebaikan itu. Karena syaitan itu akan merusak kebaikan kita. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, beliau berdoa, ya Allah, kumpulkan saya kepada orang-orang yang soleh, meskipun saya bukan seorang yang soleh. Ini seperti itu Imam Syafi'i, ya. Padahal bagaimana beliau itu, Pak, semangatnya di dalam mengamalkan agama, semangat beliau di dalam menuntut ilmu agama. Bahkan dalam riwayat itu Imam Syafi'i itu kalau baca buku, beliau baca halaman depan, yang halaman pertama itu beliau tutup dengan tangan beliau halaman sebelahnya supaya tidak terbaca. Kenapa? Kalau terbaca nanti terhafal, Pak. Bagaimana jeniusnya daripada Al-Imam Syafi'i. Akan tetapi bagaimana Imam Syafi'i itu sangat tawadu sekali, sangat menjaga daripada amal-amal, jangan sampai amal itu menjadi rusak, jangan sampai kebaikan itu menjadi rusak. Seperti yang mungkin telah ulun sampaikan pada waktu-waktu yang dulu, bahwasanya Al-Imam Syafi'i ketika melihat orang yang lebih tua daripada beliau, beliau mengatakan, beruntung orang tua ini, yakni ia lebih tua daripada saya, kebaikannya lebih banyak daripada saya. Ketika melihat orang muda, anak muda yang lebih muda daripada beliau, beliau mengatakan, beruntung anak muda ini dosanya lebih sedikit daripada saya. Ketika melihat ada orang yang seusia beliau, beruntung orang ini amalan rahasianya lebih banyak daripada saya. Ini, Pak, maksudnya apa kata para ulama itu, beramal itu memang terasa sulit, Pak. Melakukan sebuah kebaikan terkadang kita merasa sulit untuk melakukannya. Akan tetapi yang lebih sulit lagi itu menjaga kebaikan itu lebih sulit, Pak. Menjaga kebaikan itu lebih sulit. Seperti misalnya kita melakukan ibadah haji itu payah, Pak. Kepayahan kita berjalan
7 kilo lewat terowongan, Pak. Pulangnya 7 kilo karena jamaah haji Indonesia ini memang jauh-jauh dari pelontaran, itu jauh letaknya perkemahannya. Itu setelah melakukan selesai ibadah haji, pulang di tanah air, cerita yang baik-baik sudah. Kemudian ketika tahun demi tahun berlalu, mungkin ada keluarga atau orang kampung itu di kampung kita yang datang haji juga. Kita sudah lawas, sudah berhaji bertahun-tahun sudah. Bekesah seperti ini dan seperti itu aku waktu berhaji. Ujar sidin ikam kawalah mencium hajar aswad. Ujar nang hanya datang tu kada kawal baka kajalan bana. Bah uyuh bana ikam ni. Kenapa jadi kada kawal mencium hajar aswad? Nah, lalu timbul, Pak, ego kita ketika kita berbicara seperti itu. Nah, ini akan merusak daripada kebaikan kita, dan ini kata para ulama, beramal itu memang terasa sulit. Terkadang melakukan kebaikan itu kita merasakan ada kesulitan-kesulitan, akan tetapi menjaga kebaikan itu, menjaga amal yang kita lakukan itu jauh lebih sulit lagi. Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, kata Abu Dzar Al-Ghifari, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang bisa menyelamatkan seorang hamba itu daripada api neraka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan iman kepada Allah. Kemudian sabda beliau, lakukanlah kebaikan yang bisa engkau lakukan untuk saudaramu. Jadi lakukan kebaikan yang bisa engkau lakukan untuk saudaramu. Maksudnya kita jangan mengatakan bahwa kebaikan itu hanya berzikir saja, kebaikan itu hanya sholat saja, kebaikan itu hanya baca Quran saja, tidak. Akan tetapi ada kebaikan-kebaikan yang disebut dengan hablum minallah, hubungan dengan Allah. Ada kebaikan yang disebut dengan hablum minannas, jadi hubungan sesama manusia. Jadi dua-duanya ini harus baik. Kada boleh yang satu mengalahkan yang lain. Misalnya sidin itu peibadah mana, penyembahyang mana sidin itu. Tetapi sidin itu lawan tetangganya, misalnya mohon maaf ya Pak, lawan tetangga kasar mana bicaranya, lidahnya itu tajam mana bepander lawan tetangganya. Jangankan lawan tetangganya, lawan orang yang tersinggung orang. Maka ini bukan kebaikan namanya. Itu kada baik lagi. Kemudian sebaliknya, ada orang baik dengan tetangganya, baik lawan orang bila bepander, lembut sidin kalau bepander. Tapi sidin kada punya bahyang, Mak. Meskipun sidin maksudnya sidin seorang muslim, tapi kada menggawi perintah-perintah Allah. Salat 5 waktu kada mau, puasa Ramadan kada mau juga misalnya, itu kada baik juga sama kan. Maksudnya yang namanya kebaikan itu hablum minallah baik, hablum minannas baik. Jadi ini yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni lakukan kebaikan yang bisa engkau lakukan untuk saudaramu. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari bertanya lagi, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan melakukan hal itu bisa masuk ke dalam surga? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, setiap orang mukmin yang melakukan satu kebaikan itu akan menarik tangannya menuju surga. Jadi ini menandakan bahwasanya sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan tidak akan disisia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan itu akan disimpan di sisi Allah. Jadi kebaikan itu akan disimpan. Jadi satu kebaikan yang kita lakukan, makanya kata para ulama, kalaulah aku mengetahui satu kebaikan yang aku lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini sudah berita gembira bagiku, karena satu kebaikan itu akan menghantarkan aku ke dalam surga. Asal diterima. Akan tetapi siapa yang tahu kebaikannya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalaulah
aku mengetahui bahwasanya sedikit keampunan yang Allah berikan kepadaku, maka ini akan sudah mencukupi daripada dosa-dosaku itu yang banyak. Dan ini menandakan bahwasanya keampunan Allah yang sedikit itu akan menyelesaikan dosa-dosa kita itu yang banyak. Jadi ini merupakan kasih sayang Allah itu kepada hambanya, bahwasanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah itu mengalahkan daripada kemurkaannya. Jadi kasih sayang Allah itu mengalahkan kemurkaannya. Jadi sedikit keampunan Allah ini sudah menjadikan semua dosa-dosa yang kita lakukan itu akan diampuni oleh Allah. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hambaku, engkau berdosa siang dan malam. Wa ana aghfiruz dzunuba jami'an. Aku akan ampuni kesalahan kamu semuanya, kata Allah. Faghfirli aghfir lakum. Minta ampun kepadaku, aku akan ampuni kalian. Sehingga di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yakni bahwasanya ketika Allah menceritakan di dalam surah Al-Buruz itu bahwasanya bagaimana ketika kekejaman daripada Raja Zunwas yang membakar hidup-hidup kaum muslimin pada saat itu di zaman daripada umat Nabi Isa alaihissalam, bahwasanya Allah menjelaskan cerita-cerita tersebut dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Buruz itu, yakni Allah menjelaskan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat qutila ashabul ukhdud. Jadi Allah menceritakan binasalah dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit berapi itu. Dan ketika Allah menceritakan itu dalam surah Al-Buruz, kemudian dalam surah Al-Buruz ayat 10 Allah menjelaskan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang yang mendatangkan cobaan kepada orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, summalam yatubu, kata Allah. Dan mereka itu tidak bertaubat. Jadi mereka itu tidak bertaubat. Maksudnya kata para mufassir, mafhum mukhalafah. Jadi pemahaman terbalik daripada ayat ini, summalam yatubu, dan mereka tidak bertaubat. Kalau dia bertaubat, Allah pasti akan mengampuninya. Jangankan untuk membakar ribuan daripada orang mukmin dan mukminat, satu saja kita mendengar orang mukmin itu dibakar, Pak, bagaimana marahnya kita, Pak? Bagaimana kita mengutuk daripada orang tersebut. Bahkan mungkin kita akan mencelanya. Bahkan kita akan mengatakan perkataan-perkataan yang tidak pantas kepadanya. Akan tetapi lihatlah bagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang Allah itu mengalahkan daripada kemarahannya. Allah ingin hambanya itu kembali kepadanya. Kalaulah dia bertaubat, Allah akan ampuni. Bagaimana bengisnya daripada Raja Zunwas. Bahkan dia dengan mata kepala sendiri melihat anak buahnya disuruh untuk melemparkan orang mukminat itu di kawah api yang sangat besar. Namun Allah masih menginginkan dia kembali kepadanya. Kalau dia bertaubat, kata Allah, aku akan ampuni dia. Kalau dia kembali kepadaku, aku akan ampuni, kata Allah. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, ada sebuah riwayat bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang berjalan di tengah padang pasir yang gersang dan tandus. Dia membawa perbekalan yang cukup, onta dan perbekalan yang cukup. Dia ingin mengarungi padang pasir itu. Kemudian di tengah perjalanan dia keletihan. Kemudian dia mengikat daripada untanya itu di sebuah pohon. Kemudian dia pun tidur. Ketika dia bangun daripada tidur, dia melihat unta beserta perbekalannya itu hilang entah kemana. Rupanya lapas untanya, Pak. Padahal sudah diikat. Kemudian akhirnya dia gelisah.
Karena ini di tengah padang pasir yang luas gersang dan tandus. Dia mencari ke sana kemari. Dia cari ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Ternyata dia tidak menemukan unta bersama perbekalannya. Akhirnya dia kembali kepada tempat semula di mana dia mengikat unta itu. Karena dia pun kecapean. Dia teguring lagi orangnya karena kuyuhan, dan dia meyakini bahwasanya dia akan mati kelaparan dan kehausan di tengah padang pasir. Kemudian ketika itu dia terbangun, ternyata unta bersama perbekalannya, kata Nabi SAW di dalam riwayat daripada Imam Hakim, bahwasanya unta bersama perbekalannya itu kembali kepadanya. Datang pulang untanya, karena jadi mati. Akhirnya dia pun melompat kegirangan, sampai-sampai kata Nabi SAW, saking senangnya dia salah berucap. Dia tersalah berucap, kata Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Ya, dia tersalah terucap seperti itu, Pak. Maka kata Allah, Allah lebih sayang, Allah lebih cinta kepada hambanya yang bergelimang dengan dosa, kemudian dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, lebih sayang daripada laki-laki itu, lebih cinta daripada laki-laki itu ketika mendapatkan unta bersama perbekalannya kembali, dan dia salah berucap dengan mengatakan, aku adalah Rabbmu dan kau adalah hambaku. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana sayangnya Allah itu kepada hambanya. Bahkan di dalam sebuah riwayat juga, Rasulullah SAW ketika itu melihat ada seorang ibu yang mencari-cari anaknya yang mungkin berumur 1 tahun lebih, yang ia menyusui anaknya. Kemudian dia gelisah mencari anaknya, gelisah sesaat, dan itu dilihat oleh Nabi SAW dan para sahabat. Kemudian ketika ia menemukan anaknya kembali, dia langsung merangkul anaknya. Bahkan dalam riwayat itu, saking senangnya dia, mohon maaf, dia menyusui anaknya di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu, sehingga Rasulullah SAW memanfaatkan momen itu. Kata Nabi SAW, menurut kalian apakah mungkin ibu itu akan melemparkan anaknya itu ke dalam api? Kata sahabat, la, wallahi la, tidak wahai Rasulullah SAW, tidak mungkin ibu itu akan melemparkan anaknya ke dalam api. Tadi dia hanya mencari-cari, gelisah ke sana kemari mencari anaknya sesaat. Ketika menemukan, dia tidak sadar wahai Rasulullah SAW, dia menyusui anaknya di tengah orang banyak ini. Maka kata Nabi SAW, menurut kalian apakah mungkin Allah akan melemparkan hambanya yang taat itu ke dalam api neraka? Maka kata Nabi SAW, ketahuilah, sayangnya Allah kepada hambanya lebih sayang kepada ibu itu kepada anaknya itu sebanyak 70 kali, kata Rasulullah SAW. Jadi itu kasih sayang Allah kepada hambanya yang dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus betul-betul mengenal mana perkara kebaikan dan mana jalan-jalan untuk mendapatkan kebaikan itu. Di dalam Riyadhus Shalihin, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf atau Imam Nawawi menjelaskan berkenaan dengan jalan-jalan kebaikan, bahwa jalan kebaikan itu dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata beliau, yakni dari Abu Barzah Al-Aslami, ketika itu ia berkata, ya Rasul, perintahkanlah aku suatu amal yang bisa aku amalkan. Maka kata Nabi SAW, singkirkan gangguan di jalan, karena itu adalah sedekah bagimu. Ini menandakan bahwa kebaikan itu sangat banyak, kebaikan itu sangat luas sekali. Ini merupakan rahmat yang Allah berikan kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
bahwa banyak keran-keran kebaikan itu yang bisa kita lakukan. Baik itu kebaikan yang kecil maupun kebaikan-kebaikan yang besar. Ada momen-momen tertentu ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan kita itu akan bernilai luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya malam Al-Qadar, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika kita beribadah pada malam itu, maka ibadah kita akan melejit luar biasa, kata para ulama, 83 tahun lebih. Ini menandakan banyak ragam kebaikan bagi umat Nabi SAW, baik itu kebaikan yang kecil maupun kebaikan yang besar. Ada seseorang, kata Nabi SAW, berguling-guling masuk ke dalam surga. Ternyata ketika dia masuk ke dalam surga, yang menyebabkan Allah itu ridho, yang menyebabkan kebaikannya itu dipercepat oleh Allah dia masuk ke dalam surga adalah perkara-perkara yang ringan, perkara-perkara yang biasa, namun bagi Allah itu luar biasa. Bagaimana riwayat daripada Imam Hakim bahwasanya dia ternyata melakukan kebaikan, yakni dia menyingkirkan sesuatu yang menghalangi orang lewat itu di jalan. Mungkin ada pohon tumbang, mungkin ada kaca cebling kata orang itu yang membahayakan orang lewat, dia singkirkan. Akan tetapi Allah ridho dengan hal itu, dia dipercepat masuk ke dalam surga. Akan tetapi bukan berarti menyingkirkan sesuatu yang menghalangi di jalan aja lalu kada melakukan keparduan yang dipardukan oleh Allah, tidak. Namun kita melakukan keparduan, kita melakukan ibadah, kita melakukan perintah Allah, akan tetapi juga kita melakukan perkara-perkara yang akan mempercepat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menandakan bahwasanya hadis ini juga mengajarkan bahwa Islam itu menjamin keamanan. Salah satunya hubungan sesama manusia. Jadi hubungan sesama manusia yang ulun jelaskan tadi, bahwa ibadah itu ada hablum minallah, ada hablum minannas. Kemudian hadis ini juga mengajarkan kepada kita pentingnya kita bertanya kepada para ulama tentang amal yang tentunya bisa dilakukan. Karena para sahabat senantiasa bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amal yang dia bisa lakukan, dan amal itu sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasul kepada mereka. Yang dipikirkan oleh sahabat itu bagaimana saya bisa beramal, namun mereka tidak sembarang beramal. Jadi mereka semangat untuk beramal, akan tetapi mereka tidak sembarang melakukan sebuah amalan. Mereka ingin bahwasanya amalan yang dia lakukan itu sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada mereka. Karena Bapak Ibu saudara sekalian, banyak sekali orang yang melakukan amalan-amalan, akan tetapi dia menganggap bahwasanya itu sebuah kebaikan. Padahal ternyata amal itu bukan sebuah kebaikan. Karena terkadang kalau seseorang itu menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu baik, si A mengatakan ampun aku ini baik juga, si B mengatakan ini juga baik, yang penting jangan bawa-bawalan kita. Akan tetapi Bapak Ibu saudara ketahuilah bahwasanya kebaikan yang sebenarnya adalah kebaikan yang telah dicontohkan di dalam syariat agama. Jadi kebaikan yang telah dicontohkan di dalam syariat agama. Kemudian apa yang dijelaskan dalam hadis tadi, kata Nabi SAW, engkau menyingkirkan gangguan di jalan itu termasuk sedekah. Maka hadis ini menyebutkan bahwasanya tingkatan daripada iman itu, cabang keimanan itu bertingkat-tingkat. Yang dijelaskan Nabi SAW dalam riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, al-iman bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu, kata Nabi SAW, cabang iman itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Cabang iman yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Yang paling ringan adalah menyingkirkan sesuatu daripada gangguan yang mengganggu di jalan. Al-haya'u minal iman, kata Nabi SAW. Rasa malu itu bagian daripada iman. Dan ini
bagaimana perhatian Islam dalam perkara-perkara yang kecil saja. Itu Rasulullah SAW itu menyuruh kita untuk meraihnya, untuk berusaha untuk menggapai kebaikan itu. Apalagi kebaikan-kebaikan yang besar, apalagi kebaikan-kebaikan yang besar. Maka ini harus kita pahami. Jangan sampai gara-gara salah daripada niat, kebaikan yang besar itu jadi rusak karena niatnya salah. Yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak, rubba amalin saghirin tu'azzibuhun niyah. Berapa banyak amal yang kecil itu menjadi besar kebaikannya karena sebab niat. Jadi niatnya ikhlas karena Allah. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Jadi berapa banyak amalan yang besar itu dilakukan rusak karena perkara-perkara niat. Karena di dalam riwayat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah rajulun ustushhida. Yang pertama kali akan diadili pada hari kiamat bukan orang sembarangan, Pak. Rajulun ustushhida, seorang yang mati syahid berperang di jalan Allah. Kemudian Allah memperlihatkan kenikmatannya. Kemudian dia mengenal kenikmatan itu. Kemudian Allah mengatakan, "Ma'amil tabiha, dengan apa engkau beramal?" Maka orang itu mengatakan, "Ya Allah, saya beramal, saya berjuang membela agama itu karena engkau." Maka Allah mengatakan, "Kadzabta, engkau dusta. Engkau berjuang itu supaya dikatakan sebagai seorang pemberani. Dan faqad qil, dan engkau mendapatkan gelar itu di dunia." Kemudian diseret wajahnya, dicampakkan, dilemparkan ke dalam neraka. Ini Bapak Ibu saudara sekalian, kata Al-Imam Ibnu Mubarak, karena salah daripada niat akan merusak daripada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan ini dijelaskan bagaimana kebaikan-kebaikan yang kecil diperhatikan di dalam Islam, apalagi kebaikan-kebaikan yang besar. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam sebuah riwayat juga bahwa ada kisah inspiratif daripada seorang sahabat perempuan yang berkulit hitam, dan dia seorang wanita tua, dan pekerjaannya itu sehari-hari membersihkan atau memungut sampah yang berada di sekitar Masjid Nabawi. Memungut sampah, membersihkan halaman Masjid Nabawi pada saat itu. Dia yang dijelaskan di dalam riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya annamra'atan sauda kana taqumul masjid. Jadi pada Abu Hurairah ada seorang wanita yang berkulit hitam yang biasa membersihkan masjid. Jadi setiap pagi dia memungut sampah, membersihkan masjid, menyapu halaman masjid dan lain sebagainya. Kemudian suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kehilangan orang tersebut. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kata Nabi SAW, mana orang yang biasa, wanita yang biasa memungut sampah, membersihkan halaman masjid ini? Maka sahabat mengatakan, dia telah wafat malam tadi wahai Nabi SAW. Maksudnya biasa-biasa aja. Artinya kami memandikannya, kami mensolatkannya, kami menguburkan daripada jenazahnya malam tadi. Kata Abu Hurairah, seolah-olah mereka menganggap bahwa kematian dari biasa saja. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, tunjukkan kepadaku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kuburnya. Kemudian ditunjukkanlah kuburnya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat di atas pekuburan itu. Sedikit lagi berapa? Tanggung di pagar. Sholat di atas pekuburan itu. Dan ini ada kajian tersendiri tentang sholat jenazah di atas pekuburan. Kemudian setelah selesai itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna hadhil qubura mamlu'atun zulumatun ala ahliha. Sesungguhnya terisi dengan kegelapan atas penghuninya. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Dan Allah, kata Nabi SAW, menerangi bagi mereka karena aku telah mensolatkannya.
Hadis ini menandakan bahwa siapapun yang disolati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia akan mendapatkan kemuliaan, dan siapapun yang disolati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia memang dipandang mulia di hadapan Rasulullah, di mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun orang biasa aja, tukang sapu masjid aja misalnya. Dan kemudian bahwasanya hadis ini menerangkan bahwa para wanita pun di zaman Nabi SAW berinteraksi sosial, Pak. Apa yang mereka bisa mampu untuk melakukan kebaikan, meskipun hanya memungut sampah, meskipun hanya membersihkan masjid, maka mereka lakukan demi sebuah kebaikan. Dan mereka semangat di dalam perkara-perkara kebaikan. Dan ini yang dijelaskan daripada kisah daripada Ummu Mihzan. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, kesimpulan daripada apa yang ulun katakan bahwasanya lakukan saja kebaikan apapun yang kita bisa. Karena kebaikan bagi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat banyak, bermacam-macam. Kita tidak mampu untuk meraih kebaikan yang satu, kita akan bisa untuk meraih kebaikan yang lain. Kapan kita bisa mampu, maka raihlah kebaikan itu. Karena umur ini adalah modal untuk berbuat kebaikan. Jangan sia-siakan umur itu dalam perkara-perkara yang melalaikan daripada kita, melalaikan umur kita daripada lebih-lebih daripada perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.